penggerak dari Kabupaten Kupang, Angkatan 10. Saya berasal dari SMA Swasta Reformasi Plus Nalbaki. Kali ini saya bersama rekan-rekan sejawat dan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik akan melakukan diskusi bersama tentang visi dan prakasa perubahan di SMA Swasta Reformasi Plus Nalbaki. Mari kita lihat video berikut ini. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita semua Tuhan berkati sehingga kita dalam keadaan yang masih baik-baik saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan Bapak Harlen yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama kita hari ini menselaraskan visi sekolah, melihat kembali visi sekolah. Sebelum mulai kegiatan, saya minta teman-teman ikuti kata saya, menaruh tangan di bahu teman sebelah kanan. Kalau yang di ujungnya tidak bisa, dan katakan terima kasih teman sudah menjadi guru. Kita adalah guru-guru hebat yang akan membawa siswa menuju masa depan yang lebih baik. Kita adalah guru yang akan membawa siswa masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Kita akan masuk, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Bisa satu orang pimpin kita dalam doa kan? Dalam kegiatan diskusi ini kita perlu buat kesepakatan atau tidak perlu? Perlu. Oke, apa yang harus kita sepakati dalam diskusi ini? Kegiatan berlangsung, handphone di silent. Terus fokus Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Oke, ada lagi. lebih fokus ke jadi jangan saya jangan Berkontribusi dalam aktivitas hari ini. Fokus pada aktivitas hari ini. Oke, ada lagi? Pas kah? Akan berlangsung, HP diharapkan mode silent. Apakah semua sudah mode silent kan? Minta saya belum. Yang kedua, ketepatan waktu, dan yang ketiga fokus pada aktivitas hari ini. Jadi kita ketika diskusi nanti kita melihat kembali dengan kita perlu ingat kita punya hasil kesepakatan ini. Oke, hari ini kita diskusinya modenya paperless. Kita mengulangi penggunaan kertas. Jadi apakah semua Bapak Ibu sudah membawa laptop atau HP yang bisa membantu memfasilitasi diskusi kita hari ini? Ya. Oke, mantap. Poin yang berikut ini akan saya berikan kepada Bapak Harden. Baik, terima kasih Ibu Fani. Saya dikasih kesempatan di awal ini. Oke, kita mulai dulu dengan gear sedikit. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada kita semua untuk kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Reformasi, Bu Hana. Yang saya hormati dan saya kasih serta banggakan rekan-rekan guru SMA Reformasi yang hari ini terlibat dalam kegiatan diskusi bersama rekan saya yang hebat ini, Ibu Fani. Ya, jadi hari ini tentunya adalah bagian dari proses belajar Ibu Fani sebagai calon guru penggerak. Hari ini saya kunjungan kedua dan tentunya masih ada kunjungan lain. Dan terima kasih karena hari ini teman-teman mau terlibat dalam kegiatan ini. Ya, tadi Ibu Fani sudah sampaikan nama saya. Nama saya Harlen Sela. Saya sehari-hari sebagai guru. Ya,
Saya materinya fisika sama dengan Ibu Novi, senior saya. Saya di SMA Negeri 2 TB ini. Ya, itu aktivitas utama. Tapi aktivitas lain juga banyak. Ya, saya ada di program guru penggerak sebagai aktor. Ya, tentunya ini juga sebagai motivasi untuk kita semua. Mungkin ke depan kita semua bisa ada sama-sama. Hari ini Ibu Fani sudah mengawali di SMA Reformasi. Mungkin besok-besok kita semua juga terlibat. Ya, mungkin itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini kita diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Ini salah satu materi yang ada di program guru penggerak, ya, di modul yang ada di guru penggerak, dan ini bagian dari proses belajar Ibu Fani sebagai CGP. Ya. Jadi Ibu Fani akan fasilitasi, dan kegiatan hari ini sebenarnya kita mau selaraskan. Ya, selaraskan visi berdasarkan apa yang nanti kita cita-citakan terhadap anak didik kita, dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan tentunya. Karena tanpa prakarsa saya kira visi itu tidak bisa berjalan. Ya, jadi itu kegiatan kita hari ini, tujuannya diskusi cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu satu yang menjadi goal kita hari ini. Kemudian langkah-langkahnya juga tidak terlalu banyak, ya. Tadi pengantar sudah dilakukan oleh Ibu Fani dan juga saya. Nah, setelah ini ada kegiatan merumuskan kalimat rupa, kemudian kita identifikasi perilaku yang mencerminkan visi, terus kita diskusi inisiatif perubahan, dan kita tutup kegiatan diskusi hari. Dan untuk kegiatan hari ini akan dimoderasi sepenuhnya oleh Ibu Fani. Kita bisa bahwa jiwa dan tubuh kita semua ada di sini, bukan masih ada di luar. Jadi supaya tes kita fokus atau tidak. Oke, teman-teman, tebak gambar ini menurut teman-teman kalimatnya apa untuk gambar ini? Oke, mari kita lihat jawabannya. Apakah benar atau tidak jawabannya? Ada tepat sekali, mari kita jawab langsung semuanya. Begitu hebat. Oke, mari kita lihat kembali gambar kedua. Menurut teman-teman, apakah kalimat yang tepat? Mari kita lihat gambarnya. Aduh, betul sekali gambarnya. Mari, mantap sekali, luar biasa. Kita lihat kembali gambar berikutnya. Kita masih di tebak-tebakan. Tongkat air. Selang air. Luar air. Mari kita lihat jawabannya. Maka selang air dan selang air. Betul sekali jawabannya, selang air. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini tebak-tebakannya seru sekali karena gurunya masih fokus semua. Ini agak sedikit rumit. Mari kita lihat ini sebenarnya apa? Mari kita lihat jawabannya. Apakah benar bintang? 100. Mantap sekali, ya. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman masih fokus dengan kegiatan fokus karena ini juga masih pagi. Saya harap diskusi kita dengan teman-teman melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Kelep itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Indonesia, jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu
mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajahnya, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik teman-teman, saya juga merasa haru karena melihat video ini, meskipun saya sudah beberapa kali menonton, bahwa di dalam setiap kalimat di puisi ini mengandung makna yang sangat dalam. Ini yang orang katakan bahwa visi yang kuat itu bisa menggetarkan jiwa. Jadi Bapak Bung Karno menyampaikan visi itu bukan hanya sebuah tulisan dan ditempel, tapi dengan bentuk-bentuk yang lain seperti puisi. Ketika mendengarkan puisi ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya bisa mendengar satu atau dua orang sampaikan perasaan apa yang ada dalam hatinya ketika mendengar puisi yang begitu luar biasa ini. Yang membayangkan satu kehidupan yang dipenuhi persatuan dan merdeka, maksudnya bebas, tidak dijajah. Dari Ibu Novi bahwa dia membayangkan bahwa suatu kehidupan yang utuh, yang merdeka, yang tidak dijajah begitu. Mungkin ada yang lain ketika menonton video itu apa perasaan di dalam hatinya itu? Saya waktu itu menonton video, bahkan setiap kata yang diberikan itu sesuatu yang haru, sesuatu yang mendekatkan jiwa mendengar. Mungkin saat itu yang dalam pemikiran orang melihat bahwa Indonesia ini gambaran dia punya diri, gambaran segala alam, apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam Indonesia itu berbagi dengan. Jadi begitu cintanya Soekarno di Indonesia sehingga segala elemen dia melihatnya itu sebagai Indonesia. Mungkin ada yang lain kan? Oke, mungkin kalau dari saya, yang saya lihat yang disampaikan itu adalah cintanya tentang alam Indonesia. Jadi kecintaannya terhadap Indonesia seutuhnya, semuanya adalah Indonesia. Kalau dari Miss Vera bahwa cintanya seutuhnya untuk Indonesia. Apakah ada lagi? Kalau saya mendengar musik tadi, saya lihat ada transfer energi yang kuat dari rangkaian kata-kata itu kepada kita sebagai pendengar, dan dari energi yang tersampaikan itu ada motivasi. Oke, luar biasa bahwa dari setiap kata itu ada energi yang sehingga kita yang nonton itu kayak merasa kayak mengharu biru begitu. Bayangkan kalau visi kita di sini sekolah dibuat seperti puisi, menggetarkan jiwa ketika kita membaca, melihat bahwa pusat kita itu tidak lagi kepada kita, tetapi kepada siswa. Bung Karno buat ini sehingga orang yang membaca, melihat itu mempunyai jiwanya menggetar, sehingga dia memiliki rasa cinta yang besar terhadap Indonesia dan memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. Nah, bayangkan itu kalau kita taruh di sini sekolah dan kita berpikir bahwa semua itu siswa, apa yang akan terjadi kepada siswa kita suatu saat nanti? Bisa juga poster, bisa juga yang lain
kita dalam visi itu tuh mampu membuat orang lain ketika membaca, melihat, mendengar itu menggetarkan jiwa untuk melakukan, menggetarkan jiwa untuk melakukan. Nah, silakan dengan pemahaman, dengan stimulus video tadi, saya minta teman-teman untuk mengisi link Padlet yang sudah saya bagikan. Yang pertama, yang link Padlet pertama, yang mengisi kalimat rumpah. Oke, silakan masuk di link yang sudah saya bagikan. Silakan diisi, nanti kita sama-sama melihat. Apakah ada yang mengalami kendala? Semua diisi. Saya kasih waktu untuk mengisi itu. Saya kasih waktu untuk mengisi itu 10 menit. Subjek itu bisa apa? Oh ya, subjek itu isi nama. Misalnya di atas itu by Teacher Mary, by Teacher Hana, supaya saya bisa tahu siapa yang sudah isi dan siapa yang belum. Habis di bawahnya itu diisi mengenai pertanyaan rumpang, itu diisi, dilengkapi kalimat rumpang. Teacher Heni, Vera, aman kok? Oke, Teacher Novi sana satu, jadi Ibu Orban sekarang kok? Dari Teacher Mel, saya memimpikan murid-murid yang bukan hanya memiliki pengetahuan yang baik, tapi karakter yang baik, luar biasa sekali. Dari Ibu Novi Sanasaku, saya memimpikan murid-murid yang merdeka, hebat, dan luar biasa. Dari Miss Heni, saya memimpikan murid-murid yang aktif dalam proses belajar, memiliki karakter disiplin,
dan bertanggung jawab serta berbudi pekerti yang baik sehingga kedepannya mereka akan menjadi manusia yang sukses dalam meraih cita-citanya. Oke, yang kelima penumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah dari Ibu Hana, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Nah, ini kita punya visi yang luar biasa dari reformasi. Dari Ibu Orpa, saya percaya bahwa setiap murid itu unik. Mereka punya kelebihan masing-masing, mereka anak-anak yang hebat dan luar biasa. Dari misi ini, anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik, setiap mereka memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali untuk dikembangkan sehingga mereka dapat menjadi generasi bangsa yang bermanfaat. Nah, kalimat tumpang yang berikut di sekolah kita mengutamakan dari sarana murid yang bercermin kualitas di dalam kualitas terdapat banyak hal seperti pengetahuan, karakter, disiplin, kejujuran, dan mengutamakan Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu. Oke, kalimat tumpang berikutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka dididik, dibimbing, dan dibina dengan sangat baik dan oleh para guru. Dari Ibu Maria Tata, mereka adalah masa depan bangsa yang memiliki sebuah impian demi kemajuan diri bahkan bangsa. Mereka sadar penuh bahwa mereka dibentuk, dibimbing, dan diajarkan dengan luar biasa oleh guru di sekolah. Dari Ibu Novi Sangasaku, karakter diri sangat penting. Dari Ibu Orpa, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka adalah penerus bangsa. Di tangan mereka ada masa depan bangsa. Dari Ibu Heni, mereka adalah peserta didik yang harus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, kita warga sekolah ini yakin kalimat tumpang dari Ibu Hana meyakini setiap visi dan misi yang ada di sekolah dengan baik. Yang kedua, Teacher Mel, generasi unggul, dan seterusnya. Dan kalimat kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap kegiatan ataupun program yang ada di sekolah hanya berdasarkan pada visi dan misi sekolah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi kalimat tumpang dengan sangat luar biasa. Oke, dari kalimat tumpang ini, mari kita berdiskusi bersama. Kira-kira kalimat apa yang bisa mewakili semua cita-cita guru, semua harapan guru terhadap sekolah kita? Visi misi yang dirancangkan dengan baik, yang nantinya akan menghasilkan siswa-siswa yang berkompeten dan memiliki karakter Kristus. Oke, pertama kualitas Pendidikan di sekolah yang baik atau yang meningkat. Pendidikan yang baik dihasilkan dari perencanaan visi misi yang dihasilkan dari perencanaan visi misi yang matang. Yang berkarakter Kristus dan berkompeten. Apakah itu kalimat fisika? Perlu kita lihat kembali bahwa kita ini membentuk, maksudnya cita yang kita harapkan itu membentuk suatu kalimat yang membuat kita membaca itu menggegar atau berpikir untuk bertindak dan melakukannya. Jadi cita kita itu harus seperti itu. Makanya kenapa kita nonton video tadi, ketika kita melihat itu kita rasa iya, rangkuman yang nanti pada yang akan menjadi sebuah visi, kan cita-cita dari kita punya kita, ya rangkuman yang ini yang akan menjadi sebuah visi. Baik, terima kasih. Kalau dari saya kira apa yang sudah dilakukan baik terkait dengan kualitas pendidikan selaras dengan apa yang kita cita-citakan di sini. Mungkin saya hanya ingin berbagi saja terkait dengan bagaimana kita membuat visi. Itu mungkin visi ini kan mimpi, ya, prosesnya jangka panjang, ya. Jadi mari kita coba membuat redaksi kalimat terkait dengan mimpi kita itu yang memuat ini, yang sudah dirampungkan ini, ya, mungkin itu.
Terima kasih banyak Pak Harle sudah membantu menjelaskan. Jadi yang kita buat ini, yang ketika kita baca 5 tahun kemudian juga kita masih merasa gemetar. Gitu. Dari kita terangkum dari satu cita yaitu menghasilkan generasi unggul yang kreatif, inovatif, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Apakah semua setuju? Setuju. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa kita hari ini bisa menghasilkan satu cita yang sangat baik. Sekarang mari kita lihat kembali kita punya visi sekolah ini apakah sudah sesuai dengan yang kita cita-citakan atau belum? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu guru isi cita-cita tadi atau belum? Oke, mari kita lihat kembali visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Visi sekolah kita sini unggul dalam prestasi akademis, praktis yang inovatif, kreatif dan berkarakter berdasarkan imajinasi yang kokoh. Yang kita hasilkan kita itu menghasilkan generasi unggul yang kreatif, inovatif, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Oke. Menurut teman-teman itu kita punya cita hampir sama atau tidak dengan kita punya visi sekolah ini? Hampir sama. Itu salah satu bentuk kita menunjukkan mencerminkan visi. Kita punya visi. Misalnya kegiatan ibadah pagi itu salah satu cermin dari kita mewujudkan visi. Kita melihat jawaban ada yang sudah masuk. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Di sini saya baca acak saja. Mel memberikan teladan yang baik dan sikap seperti disiplin waktu, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dari Ibu Vera, kolaborasi yang dilakukan adalah bagaimana dengan cara memfokuskan diri pada perkembangan anak dan juga minat dan bakat agar bisa mengembangkan dengan adanya kerjasama dan dengan berbagai pihak yang mengembangkan minat dan bakat. Oke, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Oke, dari Ibu Hana, kegiatan rapat bersama orang tua untuk mempersiapkan ujian sekolah. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana Prakasa Perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Mengadakan lomba-lomba dan event dari Ibu Hana, mengadakan lomba-lomba dan event yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa yang dilaksanakan setiap perubahan. Dalam proses belajar, saya juga telah melaksanakan hal yang sama. Ini saya ajak teman-teman untuk melihat apa dan bagaimana saya merumuskan sebuah visi, mimpi saya terhadap siswa dan bagaimana saya dapat melaksanakan visi itu. Bagaimana saya dapat melaksanakan atau menjalankan mimpi saya itu bagaimana bisa diwujud nyatakan. Mimpi yang dalam kita punya pikiran itu hanya sebuah imajinasi, hanya sebuah pikiran belaka itu membentuk sebuah perbuatan atau tindakan. Nah, ini saya juga melengkapi kalimat rumpang seperti saya memimpikan murid yang religius, beriman dan bertakwa dan seterusnya. Saya percaya bahwa murid, itu setiap anak memiliki potensi, karakter dan keunikan yang berbeda-beda dan seterusnya. Berikut juga saya di sekolah saya mengutamakan perilaku karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikut, murid-murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di lingkungan sekolah yang dengan tujuan mendapatkan pendidikan. Saya dan para guru lain di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing para murid di sekolah saya agar mendapatkan dan seterusnya.
Saya dan para guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda dan seterusnya. Nah, dari kalimat-kalimat rumpang yang saya isi tadi, saya membentuk sebuah visi pribadi. Nah, mari kita lihat visi pribadi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, terampil dan kompetitif dan terampil teknologi. Ini visi saya. Visi ini kemudian saya pecah dia menjadi prakarsa perubahan. Di sini dapat kita lihat bahwa saya jabarkan visi. Visi itu saya jabarkan, religius itu kalau menggambarkan P5 itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri dan kreatif itu menggambarkan P5 dimensi mandiri. Kolaboratif itu menggambarkan P5 bergotong royong. Kompetitif dan terampil teknologi menggambarkan berkebinekaan global, dan bernalar kritis itu menggambarkan bernalar kritis sendiri. Nah, dari penjabaran visi ini saya tidak melaksanakan semuanya satu kali. Saya merincikan menjadi prakarsa perubahan, sehingga saya melakukan secara supaya dia jalannya satu-satu. Jadi kalau kita jalan berimbang nanti tidak efisien. Saya berpikirnya seperti itu. Saya fokus dari penjabaran visi ini, saya fokusnya di bernalar kritis. Saya mengubahnya menjadi prakarsa perubahan diri dengan kalimat yang saya sajikan, meningkatkan RIPEDI dalam proses pembelajaran dengan membangkitkan cara berpikir kritis. Saya melihat akarnya dulu di sini, yaitu RIPEDI. RIPEDI ini singkatan dari rasa ingin tahu peserta didik. Jadi untuk bisa capai cara berpikir kritis ini, siswa harus memiliki rasa ingin tahu dulu. Sehingga dari prakarsa perubahan ini untuk wujud nyatakan, saya menggunakan pendekatan inisiatif apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif. Sering saya biasanya ajak teman-teman untuk berdiskusi supaya bisa mewujud nyatakan mimpi saya dalam bentuk satu prakarsa perubahan. Saya menggunakan model untuk bisa mewujud nyatakan itu. Saya menggunakan satu model namanya Bagja. Bagja itu Bagja itu B-nya itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, yang terakhir A itu atur eksekusi. Jadi dalam buat pertanyaan untuk mencapai saya punya prakarsa perubahan, pertanyaan yang saya buat itu, mengapa buat pertanyaan itu, mengapa peserta didik sangat kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu? Tindakan yang saya lakukan untuk menjawab ini, melakukan observasi dengan kuesioner yang berkaitan pertanyaan-pertanyaan penelusuran. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketiga, mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa ingin tahu peserta didik. Ambil pelajaran, ini sangat banyak, saya baca di buat pertanyaan saja. Siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik? Siapa yang sudah berhasil untuk diambil pelajaran di sini? Yang kedua, bagaimana orang tersebut melakukannya? Sebagai bentuk dari ambil pelajaran, saya membuat satu pertanyaan, bagaimana orang tersebut melakukan. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keempat, suasana belajar seperti apa yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu, dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki dalam meningkatkan, maksudnya di sini guru, keterampilan apa yang harus dimiliki. Yang berikut, gali mimpi. Gali mimpi ini ada 5 pertanyaan yang saya sajikan. Kebiasaan baru yang akan saya hadapi ketika peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi apa kebiasaan nanti ketika peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu, apa yang terjadi dalam kelas? Jadi ada perubahan. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat anak-anak sangat aktif bertanya dalam kelas.
Itu digali mimpi. Yang ketiga, bagaimana kondisi yang terjadi di ruang kelas nanti dan seterusnya. Itu gali mimpi. Yang berikut, jabarkan rencana. Rencana ini ada 5 pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, apa langkah sederhana atau pertama yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik? Yang kedua, bagaimana lama target waktu untuk mencapai rasa ingin tahu peserta didik dan seterusnya. Dan yang terakhir itu, atur eksekusi. Adapun 6 pertanyaan di sini dalam pengaturan eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun rencana peningkatan rasa ingin tahu peserta didik? Kedua, kapan rencana peningkatan rasa ingin tahu peserta didik akan dimulai? Ketiga, siapa saja yang akan mengambil dan memantau proses rencana ini dan seterusnya. Ini jabarkan rencana. Selain menggunakan model Bagja, saya juga menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau yang disingkat dengan ATAP. Aset, tantangan, aksi dengan perubahan. Jadi ATAP-nya ada, tapi saya tidak tampil. Saya lupa untuk taruh di sini. Kita punya aset di reformasi ini sangat besar. Salah satunya dukungan dari sekolah, adanya kurikulum kudik itu sebagai aset kita dalam pelaksanaan prakasa perubahan. Kalau saya punya perubahan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, itu salah satunya kelas-kelas inovasi, itu juga salah satu aset yang mendukung. Oke, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Bapak Ibu guru sudah sampaikan cita-citanya terhadap peserta didik. Saya juga sudah menyampaikan langkah apa yang sudah saya laksanakan dalam mewujudkan cita-citanya. Kesimpulannya bahwa kita seluruh guru-guru ini mengharapkan peserta didik yang memiliki selain ilmu pengetahuan juga harus memiliki karakter yang baik. Dari kita punya cita-cita bahwa guru berharap bahwa yang terbaik itu terjadi kepada siswa, bukan yang terburuk. Sekian dan terima kasih. Baik, saya kira apa yang Ibu Fani sampaikan secara utuh itu untuk perjalanan diskusi ini sudah seluruhnya tersampaikan. Saya kira terkait dengan visi ini, saya melihat banyak sekolah, saya yakin reformasi tidak ya. Orang buat visi itu hanya untuk salah satu syarat akreditasi, ya. Tidak ada melihat visi itu sebagai masa depan sekolah. Tetapi banyak yang berpikir adalah bagaimana kita buat visi supaya asesor datang, pengawas datang, oh iya betul, sekolah ini ada visi. Ya, tapi tadi sudah dikasih penguatan yang luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Ibu Fani bahwa visi ini perlu. Tadi dikasih pemantik, kita sudah diskusi, kita sudah jabarkan, dan memang itu muncul dari diri kita semua. Jadi mudah-mudahan itu tidak sekedar untuk terpampang di depan sekolah atau di ruangan tertentu, tetapi ini bisa berdampak. Tadi Ibu Fani sudah bagikan salah satu pemodelan yang biasa dikembangkan di PDP itu Bagja. Bagja ini pemodelan untuk prakarsa perubahan supaya kita bisa membuat alur pemikiran kita terarah terhadap visi yang kita mau bangun, baik itu visi diri yang contohnya Ibu Fani punya ataupun visi sekolah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan ya, pertimbangan ataupun hal yang bisa kita bagikan bersama, praktik-praktik baik ini untuk kita lakukan. Saya kira terkait dengan pemaparan visi tadi luar biasa. Yayasan ataupun sekolah sudah berpikir ke depan terkait dengan bagaimana sekolah ini ke depan, dan sudah dibuktikan dengan banyak karya, banyak hasil yang sudah kita lihat secara nyata. Saya kira itu yang menjadi mimpi dan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan diskusi ini juga bisa menjadi inspirasi kita ke depan, bisa melakukan kegiatan diskusi bersama terkait dengan bagaimana
meletakkan harapan-harapan kita untuk sekolah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali. Oke, terima kasih banyak Bapak Karlen sudah menyediakan waktu, kesempatan dan datang bergabung untuk bisa memfasilitasi saya melaksanakan tugas CGP saya. Saya rasa bukan hanya karena tugas, tapi saya juga menginginkan hal seperti ini. Jadi kita duduk berdiskusi bersama, melihat kembali. Dan itu dalam evaluasi harian pun itu sering kami berbincang bersama tentang siswa. Bagaimana ini siswa sudah berubah dari karakter yang dulu siswa itu hanya dan masa kalau guru itu dengar, tapi sekarang perubahan-perubahan yang terjadi sering dibicarakan. Selain dievaluasi di waktu-waktu senggang pun kami sering berbagi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam peserta didik dan apa yang harus kami guru lakukan. Sehingga proses belajar ini, kenapa hari ini saya mewajibkan teman-teman berdiskusi menggunakan online, menggunakan tablet dan apa segala macam, bukan berarti saya mau sombong atau hal lain, tapi saya mau mari teman-teman kita belajar bersama. Dunia sekarang sudah kondisi sekarang sudah berbeda dari yang kita masa SMA dulu. Kalau kita dulu itu tulis di papan dihapus pakai kapur tulis, tapi sekarang modelnya sudah begini. Jadi ketika terjadi apa-apa kita dulu itu sudah kuda-kudanya sudah kuat. Mau model penyakit seperti apa, mau kita sudah bisa semua. Mau buat ini sehingga kita fasilitasi peserta didik itu secara penuh. Jadi tidak setengah-setengah. Terima kasih banyak. Kiranya CGP yang saya belajar itu bukan hanya sebagai teori, tapi dapat saya laksanakan dalam proses pembelajaran saya. Sebelum kita menutup semua kegiatan ini, saya minta kita semua di depan ini untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan bahwa hari ini di Reformasi telah melakukan berdiskusi tentang visi.